keren-kerenan, nggak sok-sokan karena hari ini sudah ngomong digital semua, akhirnya pemerintah juga sok digital gitu. Saya di awal jangan sampai transformasi layanan digital ini hanya sekedar menggeser tumpukan antrian gitu. Betul. Jangan hanya tumpukan antrian fisik menjadi tumpukan antrian digital gitu. Hadirnya pemerintah, hadirnya bentuk layanan, budaya melayani. Karena sebenarnya kadang itu Mbak, ini kan hanya tinggal klik nih. Tapi karena ASN-nya ini malas-malesan, ngekliknya ini bisa mingguan gitu. Nah, ini yang harus kita rubah gitu. Kita harus memastikan bahwa masyarakat apa yang diterima oleh pelayanan yang diterima di kota Surabaya, Sidoarjo dan Malang Raya itu sama dengan yang diterima oleh masyarakat yang ada di Pacitan dan Banyuwangi. Karena hari ini yang benar-benar kami amati ada disparitas itu. Di dunia digital ini kan kadang bahasa saya walaupun kita menyiapkan rumahnya, tapi kebocorannya ini bisa dari mana saja, Mbak. Betul. Mau dari bawah, mau dari atas, mau dari segala macam itu segala bisa arah mereka ya. gitu ya. Nah ini tentu secara teknis teman-teman Diskominfo yang sangat memahami teknologi harus memastikan keamanan cyber kita. Assalamualaikum dulur-dulur Jawa Timur, bagaimana kabarnya? Tentunya senang sekali saya Karisem dapat hadir bersama dengan Ngode, ngobrol bareng Dewan Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, sebuah ruang di mana kita semua nantinya bisa ngobrol dengan narasumber yakni anggota Dewan dari provinsi kita tercinta yang akan membahas topik terkait dengan masalah-masalah yang ada di provinsi kita ini, Jawa Timur khususnya. Dan hari ini kita akan membahas tentang pengawasan Komisi A terhadap kesiapan infrastruktur keamanan data publik Jawa Timur. Seperti yang kita ketahui, data publik ini tentunya hal yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Dan keamanannya kira-kira seperti apa dan bagaimana kesiapan dari infrastruktur yang nantinya akan mencakup terkait hal tersebut, kita akan bahas bersama dengan narasumber, yakni beliau adalah Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Demokrat dan dari Dapil Jatim 2 Kabupaten Sidoarjo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas Dedi Irwansyah SPD atau biasa kita sapa Mas Dedi, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak, alhamdulillah pangestunya sehat. Sehat, senang sekali meluangkan waktu terbaiknya tuh hadir di sini. Siap, sebuah kehormatan bagi saya bisa bertemu Mas Dedi, orang yang luar biasa. Beliau ini adalah sosok milenial yang tentunya memiliki jabatan penting begitu ya. Tadi saya sampaikan adalah Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Siap. Sebelum kita bahas soal topik kita hari ini begitu ya Mas Dedi, bicara soal Komisi A DPRD Jawa Timur ini tupoksinya secara umum dan juga tantangannya seperti apa? Ya sangat luas ya Mbak. Komisi A ini kan karena mencakup pemerintahan, hukum, perizinan, pelayanan publik, pertanahan, banyak lah intinya kan. Sehingga cukup luas cakupannya yang sangat berkaitan dengan kebutuhan penunjang urgen bahasa saya, penunjang urgen karena memang bukan kebutuhan dasar tapi kebutuhan penunjang urgen dan lembaga yang memastikan hadirnya negara di publik bahasa saya. Karena kan wajah negara di masyarakat itu adalah ASN. Nah, kualitas ASN-nya seperti apa itulah hadirnya negara di masyarakat. Kaitannya terutama kaitan dengan pelayanan-pelayanan ya begitu. Oke, nah kalau bicara mengenai hari ini yakni pengawasan dari Komisi A itu sendiri begitu ya Mas Dedi tentang kesiapan infrastruktur keamanan data publik di Jawa Timur. Sebetulnya apa sih yang terjadi dengan pelayanan publik kita Mas Dedi? Apakah sudah maksimal atau mungkin masih ada harus yang dibenahi begitu? Ya, jadi sebagai manusia tentu saya ingin mengapresiasi capaian dan yang telah dilalui oleh Pemprov Jawa Timur gitu, terkait tentang pelayanan publik. Nah, sebagai insan dan sebagai politisi tentu kita kan tidak perlu, bahkan jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah dicapai dan kemudian di titik mana kita hari ini. Tapi bagaimana kemudian kita memperbaiki proses pelayanan negara kepada masyarakat, bahasa saya, negara kepada masyarakat. Nah,
Tentu hari ini di tengah laju perkembangan teknologi yang luar biasa, masyarakat itu berharapnya itu sederhana. Pelayanan yang mereka terima itu hadir di, bahasa saya, dalam depan mata kita, atau dalam bahasa teman-teman dalam genggaman kita. Gitu. Sehingga sebuah keniscayaan digitalisasi pelayanan itu sudah menjadi bukan kewajiban lagi, tapi sudah di atas kewajiban hari ini, karena trennya sudah mengarah ke sana. Nah, bentuk apresiasi saya berikutnya ya banyak award, banyak penghargaan yang diterima oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait tentang layanan publik dan digitalisasi pelayanan hari ini. Tetapi kan kita tidak bisa berhenti di situ saja. Kita harus benar-benar memastikan bahwa tidak ada disparitas antara Pacitan dan kota besar. Kita harus memastikan bahwa masyarakat apa yang diterima oleh pelayanan yang diterima di kota Surabaya, Sidoarjo dan Malang Raya itu sama dengan yang diterima oleh masyarakat yang ada di Pacitan dan Banyuwangi. Karena hari ini yang benar-benar kami amati ada disparitas itu. Masyarakat Surabaya, masyarakat Sidoarjo atau Gerbang Kertasusila lah ya, ini sudah sangat aware terhadap layanan berbau digital. Tetapi di daerah lain ketimpangan ini luar biasa. Nah ini yang ingin kami selaraskan, karena ya mereka punya hak yang sama. Mereka punya KTP yang sama, KTP Negara Republik Indonesia kan gitu. Mereka bayar pajak yang sama kan gitu. Nah inilah yang kemudian kami dorong agar disparitas ini semakin menipis lah bahasa kami. Kita tidak bisa berpuas diri dengan capaian-capaian hari ini, dan kita harus terus mendorong agar Pemprov Jawa Timur bisa mensinergikan antara layanan yang ada di kabupaten kota, layanan yang ada di Provinsi Jawa Timur, dan layanan yang ada di pusat. Karena kan kaitan dengan layanan ini berjenjangnya banyak sekali, Mbak. Betul. Sehingga ini jangan sampai ada pintu yang tertutup atau ada komunikasi yang terlepas hanya gara-gara ini mohon maaf ini wilayahnya kabupaten kota, ini tanggung jawabnya pemerintah pusat, bukan tanggung jawab kami. Karena masyarakat itu tidak pernah mau tahu ini siapa dan siapa yang bertanggung jawab. Mereka tahu, mereka sudah berniat baik mengurus seluruh legalitas mereka, baik itu perizinan mereka maupun data keluarga mereka maupun layanan sosial mereka kan gitu. Nah ini sudah merupakan itikat baik kalau menurut saya. Nah negara dan dalam artian hari ini kami pemerintah Provinsi Jawa Timur harus hadir di situ, harus hadir dan harus memberikan layanan yang terbaik. Kemudian yang terakhir ini kaitannya dengan manusianya, Mbak. Kita ini seperti yang saya sampaikan tadi, sebuah keniscayaan melakukan transformasi layanan ke ruang digital. Tapi bukan digitalisasi itu yang kemudian selalu kita gaungkan, tapi bagaimana perilaku layanan yang diberikan oleh ASN itu harus memberikan pelayanan yang prima. Percuma kalau kemudian teknologi canggih luar biasa tapi perilaku ASN-nya masih mazhab lama bahasanya. ASN-nya masih berperilaku pola lama yang mereka kesannya bukan melayani tapi terkesan mau dilayani. Nah ini yang kemudian paradigma ini yang menurut kami pribadi dan kami DPRD Jatim harus mindsetnya harus kita rubah pelan-pelan. Begitu Mbak. Betul. Nah bicara soal disparitas tadi, apakah memang karena letaknya yang dekat dengan pusat otomatis dia akan lebih mudah pelayanan lebih cepat begitu dibanding mereka yang berada di wilayah kabupaten yang mungkin jauh dari pusat dari pemerintahan kota Surabaya, pemerintahan Jawa Timur ini kalau menurut Mas Dedi? Banyak variabelnya ya kalau menurut saya. Sekali lagi banyak variabelnya, kita tidak bisa mengatakan hanya urusan geografis itu, tidak juga sebenarnya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada bahasa saya yang kurang pas. Pertama, tentu saja karena teknologi informasi, SDM tentu menjadi penopang utama ya, penopang utama. Kemudian ya mohon maaf lagi yang kedua, mungkin potensi fiskal yang mereka miliki. Karena setiap daerah punya
kapasitas fiskal yang berbeda-beda kan gitu. Kemudian baru kita bicara geografis kan gitu. Karena tentu saja mohon maaf kayak Pacitan gitu. Dengan medan geografis yang begitu luas dan gunung perbukitan, tentu ini menjadi tantangan khusus gitu. Tantangan khusus. Atau di daerah Madura, di daerah kepulauan gitu. Nah, ini kan menjadi tantangan-tantangan khusus bagi pemerintah agar tetap memberikan ruang-ruang yang sama walaupun dengan kondisi yang tantangan berbeda-beda tadi. Nah, tentu saja ini pertama SDM bagi saya, yang kedua kekuatan fiskal, karena kekuatan fiskal itu sangat berkaitan dengan kemampuan membangun infrastruktur digitalnya kan gitu. Dan yang terakhir tentu juga geografis ya Mbak. Tetapi kan itu jangan menjadi penghambat kita. Karena mereka adalah warga kita dan mereka bukan juga menjadi warga negara kelas B, kelas C dan segala macamnya. Mereka juga sama kan. Nah, ini yang ingin kami tekankan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berarti bisa dikatakan soal kecepatan dari pelayanan publik selama ini masih belum bisa dibilang rata begitu ya Mas Dedi? Secara jujur kita harus mengakui itu gitu ya. Kita harus mengakui, terlepas apa ya, capaian-capaian telah didapat ya. Capaian-capaian yang saya dapat itu juga tidak boleh kita tutup mata gitu. Tapi juga kita tidak boleh juga menutup mata dalam kondisi yang ada, bahwa masih ada nih ruang-ruang yang harus segera kita masuk. Kira kita masuk gitu loh. Baik itu kaitan dengan infrastruktur digitalnya maupun SDM-nya, dan kemudian bagaimana ego sektoral masing-masing daerahnya. Karena mohon maaf Mbak, karena kadang ego sektoral ini menjadi salah satu penghambat besar gitu dalam upaya pemerintah membangun layanan yang terintegrasi gitu. Karena kadang ya mungkin karena ada prestasi-prestasian ya, prestasi OPDA, OPDB, mereka berlomba-lomba nih kadang-kadang gitu, mendapatkan apresiasi begitu gitu ya Mas Dedi. Tapi sekali lagi ini kita bukan soal OPDA, OPDB, Kabupaten A, Kabupaten B, tapi kita ingin mempermudah masyarakat kita dalam rangka mengakses layanan yang ada. Baiklah, Mas Dedi sendiri tentunya kan dari Dapil Jatim 2 yakni Kabupaten Sidoarjo. Sejauh ini ada nggak sih Mas sambatan-sambatan dari para warga khususnya yang terkait di dapilnya Mas Dedi soal pelayanan publik begitu? Ya sebenarnya kalau hari-hari ya Mbak ya, walaupun ya sementara ini ya masih terkendali maksudnya. Hari-hari ini kan kaitan dengan hal yang remeh-temeh tapi itu mempengaruhi, misalnya kayak KTP, kemudian KK, surat pindah dan segala macam itu kan layanan dasar bagi aja. Tapi alhamdulillah semuanya masih terkendali. Terkadang ya memang urusan KTP ada-adalah urusan printer dan segala macam itu. Tapi itu kendala teknis yang masih bisa diantisipasi oleh pemerintah. Nah, ada kemudian layanan yang menurut saya ini sering hari-hari ini yang khususnya di Komisi A sering masuk, yaitu soal perizinan dan tanah. Hari-hari ini agak banyak tumpukan kertas di meja kerja itu, mulai dari sengketa lahan, kemudian urusan izin lahan, izin usaha dan segala macam, dan juga gangguan lingkungan dan segala macam kaitan dengan usaha itu sangat banyak, Mbak. Nah, ini yang memang menurut saya harus dicarikan solusi. Kami DPRD Provinsi Jawa Timur khususnya Komisi A memang agak ekstra terkait dengan layanan berbau tanah dan perizinan ini. Bahkan ya 1 bulan yang lalu kami sempat menjadi bahasa kami ini bukan mediator ya, tapi sebagai salah satu pendorong penyelesaian, bukan sengketa juga bahasa, tapi saya konflik lahan yang ada di Kabupaten Pasuruan antara instansi militer dengan warga. Kami dorong penyelesaiannya di Komisi 2 DPR RI kemarin. Sehingga kaitan dengan konflik ini bisa terselesaikan. Karena mohon maaf Mbak, kaitan dengan lahan ini kan urusan rumah ya, tempatnya berdiam warga dan segala macam. Tentu masyarakat kepingin kejelasan, kepastian hukum dan segala macamnya.
Oke. Gitu, Mbak. Kalau bicara soal pelayanan publik di Jawa Timur ini kan memang cakupannya ini sangat luas begitu ya Mas Dedi dan juga beragam. Ini mungkin bisa saya informasikan kepada pemirsa begitu ya, kepada dulur Jawa Timur, yakni ada layanan administrasi kependudukan, kemudian pajak, kesehatan, pendidikan dan juga lingkungan. Nah, tapi Jatim patut berbangga karena dikatakan oleh Mas Dedi tadi mendapatkan penghargaan begitu ya. Di salah satunya adalah provinsi terinovatif di Indonesia dalam hal pelayanan publik dengan berbagai inovasi yang berdampak langsung pada masyarakat. Nah, dari hal ini menurut Mas Dedi, apa pelayanan yang paling menonjol setahunya dari Mas Dedi yang bisa dibanggakan di Jawa Timur gitu Mas? Sementara ini kalau yang paling menonjol menurut saya Samsat Digital itu ya. Samsat Digital. Itu masyarakat sangat dimudahkan gitu loh. Ya. Mereka didorong bayar pajak tapi kan pemerintah menjemput bola. Macam-macam tuh inovasi yang dilakukan oleh teman-teman terkait dengan Samsat Digital itu. Yang kedua, kita cukup berbangga diri Mbak. Ya. Dari 38 kabupaten kota, kalau data saya salah nanti mohon dikoreksi. Yep. Sudah 35 kabupaten kota, kita ini memiliki mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik. Jadi kenapa dikatakan mall? Karena dalam satu tempat itu puluhan atau mungkin juga ada yang ratusan layanan yang sudah terpenuhi. Bahkan ada salah satu mall itu juga membuat booth khusus kaitan dengan izin kalau pernikahan itu izin kalau pernikahan itu terkait dengan administrasi pernikahan mereka bikin sipil mungkin? Iya. Gitu. Nah jadi kalau Surabaya bahkan mohon maaf saya apresiasi ini Surabaya, tapi sekali lagi Surabaya Mbak ya, kalau saya ini kalau lihat Surabaya ini kadang sudah nggak saya hitung karena sudah terlalu maju kadang-kadang gitu. Luar biasa. PPG di Surabaya tuh PPG itu IMB ya Mbak ya? Ya. Di sini IMB. Itu kalau enggak salah 30 menit mereka selesai. 30 menit? 30 menit mereka selesai. Asal data lengkap ya? Data lengkap. Kalau data nggak lengkap pun enggak selesai. Iya. Padahal PPG itu mulai dari perhitungan konstruksi, lingkungan dan segala macam kan pintunya banyak nih harusnya. Betul. Tapi di Surabaya alhamdulillah saya lihat terakhir kisarannya ya. Kalau saya berhitung lama 1 jam lah. 1 jam selesai. Nah hal-hal yang seperti ini tentu saja sebuah inovasi yang luar biasa dan layak menjadi kita banggakan dan percontohan di kita gitu. Nah dengan mall pelayanan publik ini harapan kita ini mendekatkan layanan kepada masyarakat. Tapi kita tidak bisa berpuas diri Mbak. Betul. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus mengapresiasi capaian, prestasi, award yang didapat, tetapi kita tidak boleh menutup mata, masih ada kebolongan-kebolongan layanan yang memang harus segera kita tambal. Karena kadang juga ada mohon maaf nih, misalnya kayak 2 bulan yang lalu lah kami pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta maaf pada seluruh masyarakat yang ada terkait ada salah satu OPD layanan kami terkait tentang izin usaha tambang, akhirnya terkena problem hukum gitu. Tentu saja pengusaha itu kan Mbak, sebelum mereka memulai usaha itu kan sudah menghitung berapa lama izin saya ini harus saya urus, berapa biaya yang harus saya keluarkan dan segala macamnya. Harapan kita ini sudah bisa dihitung di awal. Baik. Sehingga ruang tunggunya ini tidak terlalu lama. Kenapa? Karena ketika orang mau menginvestasikan uangnya di satu titik, maka insya Allah multipliernya keluar. Salah satunya tenaga kerja jalan, ada rekrutmen tenaga kerja, ada ekonomi yang bergerak, ada kesejahteraan yang sedang diimpikan pada saya. Nah kalau mengurus satu izin saja bertahun-tahun kan bahaya. Betul sekali, menghambat ya nantinya ya, betul sekali. Supaya juga kita ngobrolnya nggak terhambat, mungkin kita break minum dulu sebentar. Boleh. Silakan Mas Dedi. Siap, makasih.
Baik, kita masih ngobrol bareng Dewan Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita membahas soal pengawasan dari Komisi A terhadap kesiapan infrastruktur keamanan data publik Jawa Timur. Disampaikan oleh Mas Dedi tadi bahwa Jawa Timur sudah banyak prestasinya, ada inovasi yang dihadirkan, tapi tentu harus tetap diimbangi dengan meratanya seluruh kecepatan yang dilakukan oleh setiap pelayanan publik yang ada di seluruh wilayah Jawa Timur. Betul begitu ya Mas Dedi ya? Siap. Nah, terkait juga nih ada informasi juga bagi kita semua terkait kesiapan infrastruktur keamanan data publik nih Mas Dedi. Bahwa pengawasan dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap kesiapan infrastruktur keamanan data publik difokuskan pada optimalisasi tata kelola digital dan juga evaluasi kepatuhan organisasi perangkat daerah atau PD terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP. Nah, DPRD secara ketat memantau sistem keamanan jaringan agar tahan dari ancaman cyber dan melindungi kerahasiaan data masyarakat. DPRD Provinsi Jawa Timur mengambil sejumlah langkah strategis dalam fungsi pengawasan keamanan data publik. Mungkin bisa dijelaskan nih Mas Dedi, evaluasi penerapan UU PDP ini seperti apa? Karena DPRD bersama Pemprov Jatim melakukan evaluasi rutin untuk bisa memastikan bahwa instansi pemerintah daerah bisa memperkuat perlindungan data pribadi dan juga layanan digital dari potensi kebocoran. Gimana nih Mas Dedi? Nggih, Mbak. Kaitannya dengan layanan digital itu bahasa saya, semua masyarakat itu kan mau ndak mau harus menyerahkan data pribadinya. Terutama yang paling sering itu kan kaitan dengan KTP, data pribadi mereka, KTP, KK dan segala macamnya. Nah, ini berdasarkan undang-undang PDP itu, walaupun turunan teknisnya itu belum ada, harapan kita tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Mohon maaf ini Mbak, kita ini sangat sering mendengar kaitannya dengan tiba-tiba ada masyarakat yang kemudian data pribadinya bocor dan ikut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mohon maaf pinjam uang lah, itu segala macam. Ini kan masyarakat butuh kepastian. Betul. Nah, maka kami selalu mewanti-wanti Diskominfo bahwa kaitan semua dengan layanan pemerintah Provinsi Jawa Timur, baik di Samsat maupun di mall layanan publik, kepastian perlindungan data pribadi ini harus jelas. Gitu. Jangan sampai ketika warga ngurus layanan dan mereka menyerahkan data basicnya mereka, itu data mereka ini tidak terjamin dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak luar. Harus ada, mohon maaf bahasa saya, audit berkala di layanan digital yang ada. Baik. Kalau perlu bahasa ada audit forensik agar kemudian data-data yang terkumpul ini tidak disalahgunakan. Karena mohon maaf hari ini Mbak, kaitan dengan data pribadi itu sudah seperti properti aset bahasa saya, properti aset. Nah, ini kan jangan sampai disalahgunakan. Modus penipuan dan modus segala macam hari ini itu tetap pakai data pribadi. Mau scammer lah dan segala macam itu tetap pakai data pribadi. Nah, sedangkan misalnya nih Mbaknya ngurus bayar pajak, itu kan pasti yang diminta KTP, KK, kemudian data pribadi dan segala macam. Dan itu kan dengan ikhlas diserahkan. Betul. Gitu loh. Nah, kalau ada oknum yang tidak bertanggung jawab, ya ini diserahkan ke pihak yang lain. Tentu ini bisa dimanfaatkan dengan hal yang tidak kita inginkan, gitu Mbak. Nah, kami dorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan audit berkala itu, sehingga masyarakat, saya ini menyerahkan data saya ke satu titik layanan ini, data saya aman, sehingga mereka ya tidak berpikir macam-macam, Mbak. Gitu. Baik. Nah, sejauh ini dari pantauannya Mas Dedi, seperti apa optimalisasi dari program Kominfo Jatim? Karena disampaikan bahwa Komisi A ini juga secara berkala menggelar rapat kerja dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Jatim untuk bisa mengkaji keandalan infrastruktur dari server, keamanan cyber, dan juga kolaborasi bersama dengan Badan Cyber dan juga Sandi Negara atau BSSN. Ya, kalau dengan Diskominfo ini kan saya sekali lagi mengapresiasi ya, memang ini salah satu OPD yang menjadi leading sektor kami terkait dengan mengorkestrasi layanan publik yang ada di Jawa Timur. Kami mendorong kaitan dengan single data itu juga
kalau bahasa teknologi tersimpan di data center yang satu aman, Baik. jauh dari penyalahgunaan dan segala macam, sehingga kami mendorong penguatan sistemnya itu bisa terjamin. Kemudian kalau bahasanya pemerintah cloud government, semua data-data pemerintah provinsi Jawa Timur ini harus tersimpan dengan baik, terarsip dengan baik dalam satu cloud yang memang kembali lagi keamanan dan segala macam yang terjaga. Yang terakhir ya kita bicara keamanan cyber ya Mbak. Yeah. Di dunia digital ini kan kadang bahasa saya walaupun kita menyiapkan rumahnya, tapi kebocorannya ini bisa dari mana saja Mbak. Betul. Mau dari bawah, mau dari atas, mau dari segala macam itu Segala bisa arah mereka ya. gitu ya. Nah ini tentu secara teknis teman-teman Diskominfo yang sangat memahami teknologi harus memastikan keamanan cyber kita. Keamanan data center pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena tidak semua data yang kemudian kita pastikan keamanan itu bisa dijamin keamanannya. Karena kan ini urusan dokumen negara. Ya betul. Dokumen negara, sehingga kami mendorong koordinasi dengan BSSN, kemudian kita mendorong talent security teknologi untuk berkolaborasi ya dengan Diskominfo agar kita memiliki SDM yang kapabel lah, punya kapasitas betul. dan segala macamnya. Gitu. Oke, nah tadi dikatakan oleh Mas Dedi bahwa ada yang namanya data keamanan center. Kalau di Jawa Timur sendiri sejauh ini bagaimana? Apakah sudah benar-benar secure atau mungkin masih ada peluang untuk harus tambah di tingkat keamanannya begitu? Kalau bahasa benar-benar secure itu biar publik lah ya Mbak yang menilai ya. Karena kadang versi kami secure, tapi ternyata ya kemarin bocor juga. Yes. Kemarin kena jebol juga salah satu webnya pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yeah. Nah ini tentu karena sekali lagi teknologi bahasa saya. Betul. Teknologi ini perkembangannya luar biasa. Kita siapkan pengaman di sini, ternyata mereka punya keahlian lain. Nah ini yang ingin kita pastikan bahwa bahasa saya penguatan secara berkala. Kami DPRD Provinsi Jawa Timur sekali lagi siap support. Baik dari sisi penganggaran dan segala macamnya kami siap mendorong. Tapi sekali lagi ya kami tetap akan melakukan audit dan pengawasan secara berkala. Jangan sampai kemudian sesuatu yang kita bangun ini dengan budgeting yang luar biasa ini akhirnya pemanfaatannya juga tidak maksimal bahasa saya. Jangan sampai kita hanya pamer kecanggihan, tapi yang memanfaatin nggak ada. Betul, nah ini juga akan menjadi problem di kemudian hari nanti. Baik, nah bicara soal Jawa Timur yang memiliki potensi besar nih ya Mas Dedi untuk menjadi provinsi digital melalui digitalisasi pelayanan publik. Namun tantangan yang ada juga sangat luar biasa soal SDM, kemudian juga anggaran yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan ini. Menurut Mas Dedi bagaimana dengan adanya tantangan ini, apakah bisa kita survive untuk mengatasinya sehingga terwujud nantinya provinsi digital begitu? Saya pribadi sangat optimis ya Mbak. Karena termasuk orang yang konsen terkait pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi ya bahasa saya. Dengan resource yang kita miliki ini, dengan bentang wilayah luar biasa dan kemudian jumlah penduduk yang luar biasa, SDM yang cukup mumpuni bahasa saya. Ini saya sangat optimis bahwa Provinsi Jawa Timur bisa menjadi provinsi berkualitas secara layanan publik dan digitalisasi birokrasinya gitu loh. Nah, ke depan tentu saja ini akan kita dorong dan optimalisasi bagaimana setiap OPD itu melakukan integrasi data sehingga di masyarakat yang mereka terima itu hanya satu layanan, satu aplikasi saja. Tidak masing-masing OPD punya aplikasi masing-masing. Nah ini harus kita integrasikan dalam satu layanan, dalam satu aplikasi sehingga nanti masyarakat tidak perlu lompat-lompat lah bahasa saya. Nah ini butuh effort luar biasa dengan resource anggaran yang ada, dengan SDM talent yang kita miliki. Kita punya SDM talent yang luar biasa sih Mbak menurut saya, misalnya kayak areal Surabaya Raya, areal Malang Raya, talent digitalnya
sudah cukup bisa kita akui lah gitu. Nah ini harus kita kolaborasikan bersama-sama sehingga bisa menekan yang bahasa saya pengeluaran tinggi itu tadi. Kita harus melibatkan masyarakat luar. Kolaborasi ini dalam rangka mewujudkan Provinsi Jawa Timur yang seperti yang kita harapkan gitu loh. Jadi sampaikan oleh Mas Dedi bahwa Kota Malang ya, ini memiliki transformasi digital pelayanan publik yang bisa dikatakan mumpuni begitu ya. Nah ini bahkan juga diusulkan Kota Malang sebagai pilot project untuk bisa menunjukkan bahwa transformasi digital pelayanan publik Jawa Timur bisa menjadi kenyataan. Ceritanya gimana nih Mas, kok Kota Malang bisa kepilih gitu jadi pilot projectnya? Ya kita melihat sederhana saja Mbak ya. Saya mohon maaf ini, saya agak sedikit meminggirkan Surabaya, bukan ngesampingkan Surabaya karena sudah luar biasa ya menurut saya gitu. Nah Malang itu kenapa kita dorong berikutnya minimal akan jadi Surabaya kedua bahasa saya itu karena satu SDM-nya ada. Ya dengan image kota pendidikan itu perguruan tingginya banyak gitu loh. Sehingga bisa kita kolaborasikan bersama. Terus yang ketiga secara infrastruktur digital mereka sudah mumpuni gitu loh Mbak. Nah ini tinggal kita mengintegrasikan saja kan gitu loh. Karena digital ini kan kadang harus mendorong budayanya. Betul. Mendorong budayanya. Ya melek digital saja tapi mereka tidak punya budaya digital juga akhirnya akan mengalami kesulitan. Betul. Nah Malang itu sudah menjadi kota digital versi kami. Sehingga dengan resource yang ada kami sih mendorong agar Kota Malang dengan segala resource-nya ini memberikan apa ya bahasa kami ini produk-produk layanan yang inovatif untuk melayani masyarakatnya. Harapan kita kalau kemudian Malang ini sudah terintegrasi dengan baik, ini kan bisa kita jadikan replikasi untuk daerah-daerah lainnya gitu. Karena kalau mungkin di daerah Surabaya Raya yang misalnya Bangkalan dan segala macam bisa belajar ke Surabaya. Yang daerah sana mungkin bisa belajar ke Malang, maksud saya begitu. Sehingga kita punya percontohan yang bisa kita jadikan pilot dan kita jadikan apa ya bagi saya kayak membina daerah sekitarnya lah gitu bahasa saya gitu. Kalau dapilnya dari Mas Dedi sendiri bagaimana nih Kabupaten Sidoarjo? Apakah juga sudah mulai bersiap untuk ke sana atau mungkin harus banyak sekali yang harus diperbaiki begitu? Sidoarjo ini kan walaupun namanya kabupaten masih banyak desa. Saya selalu berdiskusi dengan teman-teman OPD yang di Sidoarjo itu bahwa kita ini tidak bisa dikatakan sebagai desa atau daerah kabupaten yang bukan lagi sebagai sentra gitu. Karena menurut kami Sidoarjo ini sudah menjadi penopang kota Surabaya. Industrialisasinya sangat luar biasa. Kemudian urbanisasinya juga banyak. Nah sehingga kami dorong kaitan dengan pelayanan publik Sidoarjo ini sudah melakukan transformasi digital yang luar biasa. Alhamdulillah Mbak, karena ini kaitan dengan dapil saya, ini terus melakukan peningkatan, bahkan sudah banyak desa digital di Sidoarjo ini, bahkan urusan perizinan itu juga sudah semakin membaik. Harapan kita ya Sidoarjo ini menjadi salah satu daerah tujuan investasi yang positif. Ya kalau boleh mencontoh, tentu punya mimpi Sidoarjo ini harus menjadi Tangerangnya berikutnya. Karena ini kan areal penopang kota Surabaya. Sehingga bentuk layanan, bentuk kenyamanan warga dan segala macamnya harus kita dorong. Baik, Mas Dedi. Dikatakan bahwa digitalisasi pelayanan publik ini bisa meningkatkan yang namanya efisiensi, kemudian juga transparansi, bahkan juga aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga ternyata digitalisasi ini bisa membantu mengurangi potensi korupsi dan juga penyalahgunaan wewenang. Nah, juga bisa kasih kepastian informasi mengenai biaya dan juga proses pelayanan. Ini tanggapan Mas Dedi, apakah benar demikian? Ataukah itu mungkin hanya masih ada lagi nih Mbak, begitu? Ya kurang lebihnya begitu ya Mbak. Dengan digitalisasi itu kan banyak sekali efisiensi yang bisa kita lakukan. Tetapi mohon maaf Mbak, jangan sampai kemudian kita menggeser antrian fisik
antrian fisik manusia menjadi antrian digital. Gitu. Cuma berbeda bentuk ya, Iya, hanya tapi berbeda sama bentuk. masalahnya. Sama saja, akhirnya masyarakat tidak memiliki kepastian. Iya, Ini iya, dokumen betul. saya kapan selesai dan Baik, segala baik. macam. Kemudian ya tentu saja transparansi ya, karena masyarakat bisa akses nih. Kapan, seperti apa, sudah sampai mana sih dokumen saya, sudah seperti apa perizinan saya, mereka bisa itu. Terus yang ketiga, ya tentu saja ini mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang, karena sudah tidak ada lagi tatap muka, Betul. sudah tidak ada lagi bahasa saya amplop bawah meja. Nah ini tentu saja sebuah keunggulan. Terakhir bahasa saya akuntabilitas dan inklusivitas gitu loh. Mohon maaf Mbak, ini kan layanan publik itu tidak membedakan bahwa si A karena disabilitas dia harus antrian di paling belakang, kan tidak. Ya. Nah, ini yang kemudian membuat kita senang dengan transformasi digital ini. Tapi sekali lagi itu tadi seperti note saya di awal, jangan sampai transformasi layanan digital ini hanya sekedar menggeser tumpukan antrian gitu loh. Betul. Jangan hanya tumpukan antrian fisik menjadi tumpukan antrian digital gitu. Nah, ini yang kemudian harus kita dorong agar kemudian nggak keren-kerenan, nggak sok-sokan karena hari ini sudah ngomong digital semua, akhirnya pemerintah juga sok digital gitu. Budaya ini harus kita benar-benar tekankan bahwa budaya pelayanan ini bukan menggeser dari ruang fisik ke ruang digital saja, tapi hadirnya pemerintah, hadirnya bentuk layanan, budaya melayani. Karena sebenarnya kadang itu Mbak, ini kan hanya tinggal klik nih. Ya. Tapi karena ASN-nya ini malas-malesan, ngekliknya ini bisa mingguan kan. Nah, ini yang harus kita robah gitu. Iya Ini sih, harus betul. budaya reformasi ASN-nya yang harus kita robah gitu, Mbak. Baik. Tapi tentunya sekarang sudah mulai proses untuk ASN terus diketati juga ya untuk bisa berregenerasi atau bersiap dengan adanya digital ini supaya tidak terjadi antrian digital itu tadi ya. Kami benar-benar mendorong ini, bahkan saya elaborasikan beberapa OPD nih, misalnya ini Diskominfo nih. Kami dorong BPSDM yang biasa melatih talent ASN juga turut serta bagaimana memberikan peningkatan kapasitas digital ya kepada ASN yang ada. BKD juga kami dorong, bikin dong sesuatu yang kemudian membuat kinerja ASN itu tidak hanya gagah-gagahan dengan seragamnya, gitu, tapi juga memberikan layanan terbaiknya. Dinas pendidikan juga kami dorong. Gitu. Daripada tumpuk antrian SPMB-nya begitu, kita elaborasikan dengan Diskominfo nih agar problem-problem laporan warga bisa kita kanalisasi di mana. Nah, elaborasi inilah yang kami dorong, Mbak. Siap. Sehingga manusianya, infrastrukturnya, penganggarannya ini bisa maju berkembang bersama-sama. Ada aplikasi Majadigi. Apa aja di dalamnya ini? Majadigi ini kalau bahasa kerennya ini kan super app bahasanya. Super app yang di dalamnya ini macam-macam layanan yang ada, baik pengaduan warga, SPMB, perizinan dan segala macam. All in ya? Ya belum all in, masih OTW ada all yang in. belum masuk. OTW all in, OTW all in. Nah, tapi sekali lagi seperti bahasa saya tadi, saya sangat mengapresiasi. Ya. Karena yang punya super app seperti ini, setahu saya yang agak lengkap itu Jawa Timur. Baik, wow. Dan ini menjadi apresiasi pemerintah pusat. Tapi ya itu tadi bahasa saya. Kita boleh bangga dengan teknologi yang kita punya. Tapi ini masyarakat ini memanfaatin enggak nih? Ya, betul. Itu yang penting nih, gitu loh. Jadi jangan gagah-gagahan fasilitas dan segala macam aja. Tapi masyarakat dengan hadirnya Majadigi ini terbantu enggak? Gitu. Mereka merasa diringankan enggak ketika mengurus dokumen? Seberapa banyak sih masyarakat kita dengan puluhan juta ini yang sudah mengakses portal Majadigi? Baik. Nah kan gitu loh. Sehingga aplikasi atau portal yang keren itu bisa kita ukur nih, oh ini manfaat. Bukan hanya keren saja, tapi juga bermanfaat. Nah ini keren, mohon maaf, tapi belum bermanfaat bagi saya. Karena yang mengakses masih sedikit. Berarti harus terus disoundingkan, terus. digaungkan dan Betul. dipublikasikan begitu ya. Dipublikasikan. Nih masih banyak yang saya pengen tanyakan tapi saya sekali waktunya sangat terbatas begitu ya. Saya yakin ada
pesan dari Mas Dedi kepada masyarakat yang dapil dari Mas Dedi, ini dapil Jatim 2 terkait dengan infrastruktur dan juga kesiapan dari keamanan data publik ini terhadap dunia digitalisasi yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur. Pesan saya untuk seluruh masyarakat Jawa Timur ya, bahwa satu, jaga data pribadi, pastikan data pribadi yang diberikan itu Anda meyakin bahwa itu aman. Yang kedua, transformasi digital ini sebuah keniscayaan. Tentu kita mendorong literasi digital di masyarakat juga tumbuh kembang. Sehingga akses digital ini tidak hanya dikuasai haknya, bahasa mereka ini hanya dimiliki oleh orang-orang kota. Tapi juga untuk seluruh masyarakat di Jawa Timur. Dan yang ketiga, kami sebagai DPRD Provinsi Jawa Timur membuka secara pribadi, kalau saya pribadi, kalau kantor ini hanya terbuka sekitar 8 jam, secara pribadi saya membuka HP saya 24 jam untuk berkaitan dengan keluhan warga, protes warga, kaitan dengan layanan publik yang ada di Jawa Timur. Karena bagi kami seluruh protes warga, kritik, saran dan segala macam itu adalah vitamin dalam rangka pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus berbenah, terus memberikan layanan terbaiknya untuk masyarakat Jawa Timur. Luar biasa, sahabatan warga adalah vitamin begitu ya untuk kemajuan masyarakat yang ada di Jawa Timur. Sekali lagi terima kasih Mas Dedi atas waktunya. Semoga juga ini bisa memberikan insight yang positif buat seluruh masyarakat Jawa Timur begitu ya. Demikian untuk ngobrol bareng Dewan Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur bersama dengan Mas Dedi Irwansyah SPD, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Demokrat Dapil Jatim 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.